Akhirnya Aksa mulai kepikiran untuk meresmikan pernikahannya dengan Amira di KUA supaya ada kekuatan hukumnya. Aksa khawatir kalau Galang dan juga yang lainnya akan mengganggu pernikahannya bersama dengan Amira. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ya, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Aksa yang kembali mencoba untuk meresmikan pernikahannya bersama dengan Amira. Tentu bukan menikah secara dua kali, tapi ya buat ngeresmin aja di KUA teman-teman. Karena kan pernikahan sebelumnya itu di bawah tangan alias siri. Jadi nggak tercatat di pemerintah. Dan ini sangat berbahaya karena nggak berbadan hukum atau nggak ada kekuatan hukumnya. Yang ditakutkan nanti akan dengan mudahnya Galang akan mensabotase kontrak pernikahannya sehingga nanti kontrak pernikahan ini akan batal dan Galang akan bikin berita dimanapun juga kalau pernikahan Aksa dan Amira itu tidak pernah ada dan seolah-olah Amira ini hamil di luar nikah dengan Aksa. Kurang lebih bikin kegaduhan lagi lah. Jujur, kalau ngomongin Galang tuh bener-bener nggak ada habisnya. Sama sekali nggak ada habisnya. Ada aja kelakuan randomnya setiap hari. Tapi mau gimana pun juga ini yang harus dihadapi oleh Aksa dan juga Amira. Ujian inilah yang akhirnya juga secara nggak langsung kan menguatkan mereka berdua. Kalau memang mereka berdua bisa mengalahkan siapapun. Dan tentu saja dalam hal ini mengalahkan si Galang alias Yuda alias Rafael Adinata. Wah, emang si Mister Samaran itu ada aja nama-namanya. Nah, di sisi lainnya, pada awalnya Aksa nggak terlalu mikirin banget ya, karena kan Aksa fokus jadi kuli, gimana caranya bertahan hidup dulu aja lah. At least bersama dengan Amira tuh bisa save juga, bisa menjaga Amira satu sama lain dan lain sebagainya macam. Jadi nggak terlalu mikirin ke sana sebetulnya pada awalnya. Cuman ngelihat Galang yang setiap hari kok ketemu terus, ngeganggu terus, ada aja tingkahnya. Belum lagi melihat bagaimana Kusno bersama dengan Galang, kan takutnya nanti Galang ini bakal manfaatin Kusno untuk merayu Amira dan lain sebagainya macamnya. Sedangkan Kusno pun juga manfaatin Galang. Walaupun Galang tahu ya Kusno mata duitan gitu teman-teman. Tapi yang ditakutkannya mereka berdua ini akan bersatu untuk menghancurkan Aksa maksudnya dan juga Amira. Nah ini kan sangat berbahaya. Nah Aksa melihat pertemuan antara Galang dan juga Kusno di episode malam ini. Sehingga ini pada akhirnya menjadi kekhawatiran bagi Aksa juga. Hingga pada akhirnya Aksa pun juga mencari tahu untuk segera mengurus pernikahannya ke KUA atau pengadilan agama. Ya biar semuanya aman, biar nggak diganggu-ganggu lagi. Tentu saja hal ini bikin Galang pun juga emosi teman-teman. Galang merasa apapun yang Galang lakukan hasilnya selalu nihil dan juga selalu gagal total. Ya bukan nihil dan gagal total ya teman-teman, emang gak rezekinya aja sih. Lagian ya kalau niatnya buruk dari awal pun juga pasti hasilnya akan buruk juga. Galang pun juga lupa, seharusnya Galang dari awal pun juga bisa ngeh dan mengerti kalau memang Galang dan Amira ini sama sekali gak berjodoh. Jangankan itu deh, sekarang anggap aja kayak gini. Misalnya nih Aksa dipaksa pisah nih sama Galang, terus berpisah, bercerai, anggap aja nih Aksa sama Amira. Terus apakah Amira mau langsung dengan Galang? Kan enggak juga. Anggap aja dipaksa cerai, terus dipaksa nikah, terus menikah nih Galang dan juga Amira. Apakah Amira bakal bahagia? Kan enggak juga. Udah hilang semuanya, masanya udah enggak ada. Galang tuh cuma masa lalu bagi Amira. Dan Galang ini belum bisa move on dan masih ngerasa kalau masih ada rasa teman-teman dari Amira kepada Galang gara-gara kemarin ketemu sama si Kusno nih. Apalagi kan Galang akhirnya tahu kalau Kusno dalam tanda kutip mengambil uang lah dari Aksa supaya Aksa bisa menikahi Amira. Jadi Galang ngerasa ini mah Amira kepaksa dinikah sama Aksa, kayaknya masih bisa deh kalau diusahain, kurang lebih kayak gitu. Tapi kan nggak bisa juga. Nah Amira pun kan pada akhirnya juga risih. Akhirnya gimana pun caranya meresmikanlah pernikahannya supaya nggak ada lagi yang bisa mengganggu ini dan itu. Karena kan
takutnya menimbulkan fitnah, ini dan itu, dan lain sebagainya macamnya. Belum lagi akan ada bela yang ganggu juga. Belum lagi akan ada banyak hal yang mengganggu juga. Bukan cuma dari Galang, ada Lian Bagaskara, Kusno, dan lain sebagainya macamnya. Tentu ini kan menjadi dilema juga dan kekhawatiran lagi. Kalau nanti Amira ini kenapa-napa. Kan kasihan teman-teman Amira, nanti masa diculik lagi, harus disakiti lagi, harus dibawa ke sana kemari lagi, kan kasihan. Nah, Aksa pun juga gak mau. Makanya opsi menikah secara resmi ini bisa dilakukan. Nah, contohnya seperti apa? Banyak ya. Tapi Mimin simpelnya coba jelaskan seperti ini. Misalnya, sempat melakukan ijab kabul secara siri. Nah, biasanya nanti ketika datang ke KUA lagi, mendaftar, lewat pendaftaran, izin RT RW dan lain sebagainya macamnya lah, kurang lebih kayak gitu. Terus nanti akan ijab kabul ulang lagi teman-teman. Walaupun sebetulnya nggak perlu, tapi ya buat formalitas aja. Nanti disahkanlah pernikahannya di sana. Sehingga kan balik lagi nih, Mimin sampai ulang-ulang berkali-kali ada kekuatan hukumnya. Dan terdaftar di negara juga. Jadi kalau Galang mau aneh-aneh, itu udah nggak bisa. Ketika Galang search nih, apakah Amira sudah menikah dan bersama dengan Aksa, akan keluar sudah ada kartu pernikahannya. Apalagi kan zaman sekarang kartu nikah udah online ya. Jadi ada yang bisa dicetak, ada berbentuk kayak kartu ATM kayak gitu, dan juga lewat website gitu. Bener-bener simpel lah. Cuman ini ternyata pun juga bikin Basian pun kesal teman-teman. Walaupun sebetulnya nanti Basian sama Aksa tuh bakal baikan lagi, apalagi Aksa bakal bongkar rahasia imperium global dan lain sebagainya macamnya. Tapi ya Basian tetap aja ngerasa kesal teman-teman, karena ngerasa kalau Aksa tuh kayak buat apa? Toh isi kontrak malah dipermanenin gitu loh. Cuma kan kalau ngejelasin ke orang seperti Bastian, Galang ini kan pasti akan ngerti-ngerti ya teman-teman. Sehingga ya Aksa bodo amat aja, makanya gak peduli dengan apa yang dikatakan oleh siapapun. Sehingga ya Aksa jalan-jalan aja bersama dengan Amira juga. Dan ini kan pada akhirnya bikin Amira pun juga senang. Amira tuh memang pada awalnya kan butuh waktu ya teman-teman untuk bisa mencintai Aksa Rahadian. Sama halnya seperti Aksa yang perlu waktu juga untuk bisa menyayangi Amira. Bahkan bisa dikatakan perjuangan mereka berdua tuh bener-bener sangat diuji banget. Dibanting kanan kiri tetap kuat, dihadang oleh badai dari ibaratnya Sabang sampai Merauke pun juga mereka tetap kuat gitu loh. Sehingga pada akhirnya ketika mereka dimiskinkan pun ya teman-teman lihat sendiri, happy-happy aja kan. Gak ngerasa kayak kekurangan, justru malah seperti hadiah yang begitu besar dari Tuhan. Bahkan begitu Aksa syukuri. Karena di pernikahan terdahulunya Aksa gak pernah dapetin yang semahal ini. Mahal kan bukan tentang harga uang atau nilai suatu barang, tapi juga mahal tuh seperti bagaimana penyajiannya, kasih sayangnya, dimasakinnya, dilayaninya, dan lain sebagainya macamnya. Karena hal-hal ini yang dulu gak Aksa dapetin dari Bella. Sehingga begitu Aksa dapetin Amira, Amira pun juga mau hidup bersama selamanya bersama dengan Aksa. Mereka pun juga akhirnya resmi menikah secara sah di mata hukum. Lalu sekarang pun juga benar-benar bersatu. Dan melihat semua sifatnya Amira, ya Aksa happy banget. Amira pun juga sama. Dan makanya ini tuh akan tetap selalu menjadi kekuatan besar bagi mereka berdua untuk bisa bersama. Walaupun tentu aja yang namanya badai kan bisa muncul kapan aja. Entah itu dari Bastian, entah itu dari Galang, akan selalu mengganggu. Tapi Aksa dan Amira gak akan pernah menyerah. Bagi mereka berdua, siapapun lawannya, siapapun orang yang akan mengganggu mereka, maka mereka pun juga harus siap sedia untuk melawan balik. Toh ya bagaimanapun juga kan Galang pun juga akhirnya nanti bakal nyerah sendiri teman-teman. Gak nyerah langsung, gak deketin lagi Amira ya, tetap ngeganggu juga. Cuman kan akhirnya jadi mikir juga, ya kalau udah nikah sah terus nanti mau ngelahirin anak, ya Galang bisa apa? Memang kan Galang bisa aja bikin anaknya Amira meninggal atau apa dan lain sebagainya macamnya. Akan banyak cara lah yang nanti bakal dilakukan oleh Galang gitu loh teman-teman. Tapi pada akhirnya kan Galang pun juga mikir,
Ya mau sediganggu apapun, dirusak apapun pernikahannya, kalau pada akhirnya Amira nggak pernah mau lagi sama Galang, ya buat apa? Ujung-ujungnya malah buang-buang waktu saja. Dan semoga aja dengan pernikahan resmi ini pada akhirnya berhasil menggagalkan semua rencana Galang dan bikin Galang pun juga sedikit menjauhi Amira. Amin ya teman-teman. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi.